Teman-teman, balik lagi ke channel YouTube aku, Estiko. Buat teman-teman yang baru nonton video-video aku, hai, salam kenal, aku Esti. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video-video aku sebelumnya, kurang lebih udah sekitar 10-an video monolog yang aku upload, dan ceritanya cukup beragam dan macam-macam. Hopefully, teman-teman bisa mendapatkan insight-insight menarik dari apa yang aku sampaikan. Jadi itu semuanya itu cerita tentang pengalaman aku, sharing tentang apa yang sudah aku lakukan dan aku alami, dan mungkin juga bisa memberikan informasi untuk teman-teman semua gitu ya. Nah, kalau sebelum-sebelumnya lebih banyak ngobrolin hobi aku, kemudian pekerjaan aku, perjalanan karir aku, sampai ke tips-tips, masuk atau ikut seleksi di Indonesia, bukan tips sih ya, apa sih namanya waktu itu, ini, perjalanan proses aku sampai, ikut menjadi pengajar muda gitu ya, atau ikut Indonesia Mengajar, karena cukup banyak juga kadang yang masih suka nanyain gitu, gimana sih proses seleksinya, kemudian apa aja biasanya prosesnya dan lain-lain. Nah, hari ini mungkin agak berbeda, aku mau ngobrolin soal olahraga. Nah, buat temen-temen di sini, temen-temen pada suka olahraga nggak? Kalau aku pribadi, jujur ya aku nggak suka olahraga, teman-teman. Mager banget, sampai sekarang tuh aku mager banget buat olahraga, walaupun goal aku setiap tahun adalah kurus. Bukan berarti kurus, maksudnya aku kurus biar aku kelihatan cantik dan lain-lain. Maksudnya, ya memang itu salah satu tujuannya supaya aku lebih percaya diri sebenarnya kan. Ketika badan aku proporsional, pasti tingkat kepercayaan diri aku akan meningkat gitu. Tapi lebih dari itu sih, aku ngerasa kayak mungkin aku udah merasakan impact-nya dengan berat badan yang terus bertambah. Jadi kayak gampang capek, terus juga konsentrasinya mudah menurun gitu, karena nggak banyak gerak kali ya. Terus sekalinya aku turun ke site, langsung capek gitu, jalan sedikit capek, nanjak sedikit capek gitu. Jadi aku merasa sangat sudah perlu melakukan olahraga. Sebenarnya dari dulu itu tuh aku nggak ada satu olahraga yang spesifik aku suka. Pas waktu SD contohnya aku kayaknya, aku tuh ya aku nggak bisa main voli, aku bisa basket tapi sedikit. Tapi aku bukan yang jago main basket, ya udah bisa-bisaan aja sih gitu. Main futsal juga nggak jago-jago banget, ya udah main-main aja. Apa ya, mungkin aku juga nggak terlalu suka olahraga karena kalau setiap ada pelajaran olahraga pasti aku nggak maksimal gitu nilainya gitu. Jadi aku emang nggak terlalu suka. Cuman kalau olahraganya bentuknya permainan-permainan gitu, kan ada tuh olahraga yang permainan-permainan juga, itu aku suka sih gitu, kayak lari-lariannya aja. Tapi aku nggak suka lari, nggak suka, apa sih namanya, main voli, main basket, main bulu tangkis juga kalau lagi musim aja atau lagi pengen gitu ya. Sisanya sih nggak ada. Oh iya, aku pernah sih yang beneran komitmen banget di olahraga itu, olahraga bela diri. Aku ikut taekwondo di zaman aku SMA kelas 1 sampai SMA kelas 3. Dan itu aku sampai sabuk merah. Wih, perlu diapresiasi nggak sih teman-teman? Karena aku yang nggak suka olahraga, komitmen 3 tahun sampai ke sabuk merah, menekuni olahraga tersebut. Makanya dulu badan aku lebih terjaga gitu ya. Nah, sekarang tuh mager banget olahraga. Kemarin tuh sempet nonton ini, Vindes. Kalau teman-teman nonton Vindes Sport, itu kan ada ini ya, apa, tiba-tiba volley. Eh, kok tiba-tiba volley. Apa sih yang volley-volley itu pokoknya. Nah, aku tuh seneng banget ngeliatinnya. Padahal aku nggak bisa main, tapi aku kayak seru gitu. Wah, seru banget. Soalnya tuh menarik gitu ya. Apa namanya?
walaupun itu olahraga tapi dikemas dengan hiburan yang menarik. Aku nonton berulang-ulang tapi tetap nggak bosen. Jadi waktu itu lawannya Doctors lawan ini timnya Vindes, timnya Vincent sama Desta. Apa? Aku lupa. Ya pokoknya yang paling menonjol adalah The Actors buat aku, soalnya kapan lagi lihat aktor-aktor berkumpul bersama terus main volley, ya tuh seru banget, menyenangkan sekali gitu. Terus dikemas dengan yang sangat baik, jadi oke banget sih eventnya menurut aku. Terus ya kan, apa namanya, balik lagi ke ketidaksukaan aku terhadap olahraga. Nggak ada yang menyebabkan apapun, misalnya kayak berenang, aku emang mager aja sih anaknya. Cuman kalau udah ketemu sama teman-teman jalan kemana, aku suka. Tapi aku nggak suka kayak dedicate waktu untuk olahraga jalan kaki keliling rumah gitu. Kayak apalagi makin bertambah umur gitu ya, aku ngerasanya makin mager karena udah banyak yang dikerjain, kerjaan udah banyak, terus juga apa ya, kerjaan sendiri udah banyak, kerjaan di rumah juga udah banyak gitu ya. Jadi males spending time aku untuk olahraga, padahal itu penting. Jadi aku lebih suka goler-goleran gitu kalau lagi nggak kemana-mana. Lebih suka rebahan aja, paling nonton drama atau ikut ke kelas-kelas sih biasanya aku. Tapi itu kan apa ya, tidak banyak mengharuskan aku untuk bergerak gitu ya teman-teman. Jadi makanya aku tuh mana anaknya suka banget minuman manis, kopi sih. Tapi aku sekarang kopinya udah ganti jadi less sugar. Nah, aku belum cek, tapi aku khawatir banget karena kok makin bertambah terus meningkat gitu. Nah, aku tuh mulai tersadar asik untuk pengen olahraga. Ya niat aja dulu ya gitu. Tersadar untuk berolahraga dan mulai mencari tempat olahraga yang menyenangkan. Karena aku tipikalnya kayaknya kalau olahraga, aku pernah nih coba Zumba di rumah sendiri keliling. Ya konsisten sih, tapi paling kayak bertahan cuma 3 minggu habis itu udah. Karena mungkin pertama nggak ada goal yang specifically dikejar gitu ya. Terus kedua, ya buat sehat sih, tapi maksudnya nggak tahu, belum tertanamkan di otakku. Nah sekarang tuh aku lagi menggebu-gebu banget untuk menurunkan berat badan aku supaya aku semakin sehat. Karena kemarin tuh habis aku dari turun lapang dari Sumba itu yang sempat aku ceritain mungkin ya di video-video aku sebelumnya. Aku tuh habis pulang dari sana aku sempat masuk IGD, ya mungkin karena kecapean kali ya atau apapun gitu. Karena daya imun atau daya tubuh aku kurang bagus karena tadi mungkin aku jarang banget olahraga karena kan di sana aku aktivitas di luar ruangan dan juga kondisinya panas, pesisir pantai, dan lagi juga aku membutuhkan aku untuk banyak bergerak gitu. Nah, jadi mungkin karena saking jarang geraknya ketika turun ke site, melakukan hal tersebut langsung kaget gitu kan badannya. Nah, sempat masuk IGD juga gara-gara itu. Dan aku pengen merubah kebiasaan tersebut ya, pelan-pelan aja sih. Aku udah mulai cari-cari gitu ya tempat olahraga yang menyenangkan karena fun fact-nya, kalau aku udah punya tekad dan tujuan yang kuat, aku pasti mencapai itu. Jadi pas sebelum menikah tuh berat badan aku itu waktu itu di sekitar 60 kalau tidak salah. 60, lalu aku bener-bener berusaha sekitar Hamin 1 bulan atau Hamin 2 bulan gitu. Aku apa namanya, bener-bener menjaga makananku, kemudian juga aku berolahraga. Nah, ini penting. Aku konsisten olahraga, teman-teman. Aku ikut Zumba, yoga. Itu tuh bener-bener aku konsistenin banget selama 2 bulan itu dan akhirnya aku turun sekitar 50, jadi 55, sekitar 5 kilo turunnya. Makanya waktu pas aku menikah, kebayanya muat. Soalnya aku berusaha sekali karena
pada saat itu menurut aku ketika aku lebih kurus, maksudnya, berat badanku lebih ideal gitu ya, tingkat kepercayaan diriku akan meningkat gitu sih. Aku merasanya. Nah, karena aku punya tujuan aku mau menikah itu, jadi aku konsisten, sebenarnya seminggu 2 kali, kadang 3 kali, dan, aku menyadari di situ bahwa ternyata aku suka berolahraga kalau memang aku punya tujuan yang clear, atau goal yang jelas, gitu. Makanya sekarang tuh lagi menggebu-gebu banget buat kurus, karena aku merasa kayak, wah pipiku sudah sangat chubby gitu. Jadi agak kurang pede aku kalau ke acara-acara offline gitu ya, teman-teman. Tapi aku tidak ini ya, tidak men-judge siapapun gitu. Ya tetaplah mencintai diri kamu sendiri, sebagaimanapun itu, tapi ketika kita punya peluang untuk, improve. Bukan improve gimana ya, maksudnya, kan aku sadar betul nih berat badan aku tuh sudah jauh dari normal. Berarti kan aku harus merubah atau mengimprove itu ke berat badan ideal, kenapa? Agar supaya aku jauh lebih sehat, itu sih intinya. Pertama sehat, kedua aku jauh lebih pede gitu kalau tampil di depan umum tuh tidak terlalu besar badannya, lebih dan kenapa aku butuh jauh lebih pede, karena itu salah satu cara aku mencintai diriku. Kalau aku sudah pede berdiri di depan orang banyak, berarti kan aku, percaya sama diri aku, percaya dengan tubuh aku, terus juga aku mencintai diri aku sendiri juga, gitu. Ya aku pengen coba, nah aku ya insight tadi ya, ternyata aku memang sukanya olahraga yang fun. Kayak Zumba tadi, terus yoga pun, aku ikut, tapi ya tadi karena aku punya goals gitu ya, jadi aku nyobain, cuman aku lebih seringnya Zumba sih. Jadi emang aku suka kegiatan-kegiatan olahraga yang cukup fun, makanya sekarang aku lagi nyari-nyari nih. Nah, aku ketemu satu, akun gym gitu, yang khusus perempuan, tapi aku lagi mau coba dulu nih penjajakan. Mau lihat, tapi belum nih, aku belum masuk ke sana. Tapi aku juga lagi mikir, apakah aku beli treadmill aja tuh di rumah gitu ya. Cuman kalau di rumah tuh, apa ya, tidak ada yang menjadi goals gitu. Maksudnya kalau misalnya ke satu tempat kan kita harus jadi member nih, kita bayar. Nah, pasti kan kita punya kewajiban kayak, "Ah, udah bayar nih, sayang banget, aku harus datang," gitu. Kalau di rumah tuh mungkin bisa dilakukan setiap hari, tapi kadang juga, "Ah, nantilah, nanti," gitu, bisa dinanti-nanti karena tadi mungkin, tersedia gitu ya. Cuman ya kita lihatlah nanti yang lebih efisien atau dua-duanya. Jadi mungkin Sabtu Minggu karena kan aku kerja jadi jauh, misalnya Sabtu Minggu aku ke tempat gym atau tempat yang lainnya gitu ya, yang misalnya seperti studio Zumba dan lain-lain, di setiap harinya ya aku treadmill di rumah gitu sih. Karena menurut aku, ya tadi, olahraga tuh penting banget, dan aku baru menyadari itu. Mungkin itu salah satu yang aku pelajarin juga kali di 2023 ini, bahwa menjaga keseimbangan tubuh itu sangat penting, apalagi di umur-umur aku sekarang yang udah kepala 3, memasuki kepala 3 ya, metabolisme kita tuh udah semakin katanya yang aku baca dan yang aku pelajarin dari, eee, YouTube gitu ya, YouTube biasanya yang, share tentang informasi diet dan lain-lain itu, metabolismenya akan semakin lambat gitu. Maksudnya, tidak tidak sebagus dulu lah gitu. Makanya kalau misalnya makan malam dan lain-lain itu tuh pasti akan langsung berpengaruh terhadap tubuh kita karena jadinya dicernanya kan lama gitu. Ya gitu kali ya. Aku takut salah ngomongin kayak gitu. Pokoknya intinya, eee, ya tahun ini ya doain teman-teman aku bisa lebih semangat untuk melakukan olahraga. Balik lagi ke Vindes tadi, aku nggak nyangka banget Bryan Domani bisa main voli sebagus itu. Dan tahu nggak fun fact-nya? Aku setelah nonton
volley itu, pertandingan volley itu aku langsung follow Brian Domani. Karena wah gila dia keren banget mainnya. Kenapa ya orang-orang tuh bisa jago olahraga gitu? Kadang di semua bidang jago, renang jago. Ada aku bisa renang, aku nggak bisa renang. Bahkan aku kan penempatannya di Natuna, aku nggak bisa renang. Sampai pulang pun aku nggak bisa berenang. Walaupun aku sering dilatih sama anak-anak aku. Renang kan salah satu cabang olahraga juga ya. Tapi aku suka sih berendamnya doang, cuman aku tidak bisa berenang. Tapi aku lagi memikirkan untuk ikut ini sih, mengambil license diving. Lagi mengajukan proposal ke suami aku. Belum di ACC. Karena ya aku mikir juga sih, lah aku aja nggak bisa berenang gitu kan. Walaupun sebenarnya katanya nggak harus bisa berenang sih. Intinya itu. Nah mungkin teman-teman punya ide nggak ya kira-kira aku enaknya olahraga apa nih yang biar aku konsisten aja dulu deh. Jalan kaki aku lagi coba rutinin tapi kadang tuh mager banget apalagi weekend gak sih? Kalau habis sholat subuh tuh kadang pengennya tidur lagi gitu. Aku sih, aku kayak gitu. Tapi karena sekarang goalnya udah jelas, nah satu yang aku pahamin juga aku harus punya goals yang bagus kayak tadi aku mau menikah itu tuh aku semangat banget dan konsisten. Dibela-belain walaupun jauh dan itu pulang kantor, bayangin. Aku tuh Zumba tuh biasanya abis maghrib kan 6:30. Nah, aku tuh stay di kantor sampai 6:30. Kalau sekarang tuh pasti aku mager banget. Apalagi aku tuh pengen cobain po- eh, PonFit ya, PonFit yang baru-baru ini. Tapi ya itu aku mageran. Padahal sebenarnya deket dari rumah, tapi kadang hari Rabu kan Rabu sore nih habis kerja. Aduh habis kerja maunya rebahan gitu. Nggak mau berolahraga. Tapi em, ya sedikit demi sedikit lah ya kita melakukan perubahan agar tubuh kita semakin kuat dan nggak gampang sakit sih. Soalnya aku ngerasa tahun ini aku sering banget sakit jadinya karena tadi aku tidak menjaga kebugaran tubuh aku. Aku tidak memahami tubuh aku sendiri bahwa tubuh aku sekarang semakin besar gitu. Karena aku suka banget makan, tapi aku tidak mengontrol, mengontrol asupan yang masuk dan tidak diimbangi dengan olahraga. Sebenarnya tuh, kalaupun kita makan biasa gitu ya, tapi kalau misalnya kita nggak dibarengin makan biasa, sorry diet gitu ya, mencoba diet misalnya mengganti apa segala macam, iya pasti turun, tapi mungkin tidak maksimal pembakarannya karena pembakaran tidak maksimal karena kita nggak sambil olahraga gitu sih. Karena kan sebenarnya tujuannya buat sehat sih, selain menurunkan berat badan. Jadi goalnya sebenarnya yang utamanya adalah aku supaya lebih bugar aja badannya, lebih mantap gitu kan. Nah, yang kedua, supaya kurus. Jadi kan kalau kurus lebih enak, lebih pede aja sih, lebih pede akunya. Bukan berarti aku tidak menyukai badan aku yang sekarang gitu. Tapi kan kalau aku cinta badan aku ya aku harus sadar kalau ini udah nggak baik-baik aja. Aku ngerasa udah engap banget soalnya teman-teman gitu. Jadi aku mulai menyadari. Dan aku tidak bisa memberhentikan kebiasaan aku untuk mengkonsumsi kopi satu hari 1 gelas. Susah, walaupun aku udah mulai ngurangin nih, yang tadinya less sugar, ya enggak sih, yang tadinya full full terus jadi less sugar. Nah sekarang misalnya jadi less sugar dan susunya juga diganti gitu. Mulai sadarlah gitu, karena aku tidak bisa meninggalkan itu paling tidak 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 terlalu menyakiti tubuhku si kopi ini gitu. Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan dulu terkait olahraga. Dan teman-teman harus nonton sih yang Vinde Sport itu, yang volley. Soalnya bagus banget, apalagi di Actors. Dan di Actors menang.
nggak nyangka aja ternyata aktor-aktor ini pada pinter-pinter kayak atlet-atlet voli, kayak Tata Ginting, terus juga Dwi Sasono, ya kan? Dwi Suseno, Dwi Suseno, ya Dwi Sasono. Itu eh, main volinya bagus-bagus banget sih, keren. Terus kita tuh nontonnya jadi punya semangat berolahraga. Jadi kayak jadi pengen nonton langsung sih sebenarnya. Ya kurang lebih gitulah teman-teman yang bisa aku sharingin di hari ini. Terima kasih banyak juga atas dukungannya dan kalau misalnya teman-teman punya feedback untuk aku karena memang aku lagi belajar public speaking, makanya video-video aku lebih banyak monolog supaya sebenarnya buat aku reflect juga dan aku latihan juga ngobrol, ngomong gitu ya, sharing terkait apa yang aku alami dan isu-isu yang sedang ada saat ini. Boleh banget komen di kolom komentar ya teman-teman. Terus masukan apapun akan aku terima dan terima kasih juga sudah mensupport aku dengan menonton video-video aku gitu ya. Nah, sampai mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye.